Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan merenungkan firman Allah di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Dan kita akan membacakan ayat itu bersama-sama. Bersama-sama kita membacanya. Ya, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi kita ulang, ada di full screen. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tema pagi hari ini memahami Roh Kudus. Mengapa tema ini saya angkat? Supaya kita dipersiapkan untuk memahami peristiwa turunnya Roh Kudus. Kita harus dahului dengan pemahaman tentang Roh Kudus itu sendiri. Pemahaman kita tentang Roh Kudus itu akan menolong kita di dalam menyambut peristiwa Pentakosta secara tepat. Sehingga dengan demikian, waktu kita memahami tentang Roh Kudus, kita jelas mesti harus bagaimana, mesti harus berbuat apa, dan bersikap seperti apa. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang hari-hari ini gereja-gereja lakukan menjelang turunnya Roh Kudus, yaitu bahwa mereka menantikan Roh Kudus, berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Ini pemahamannya kurang tepat. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan tidak lagi dicurahkan untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Karena Roh Kudus itu sudah dinyatakan sekali peristiwa ketika peristiwa terjadi pada hari Pentakosta, ketika itu terjadi kepada murid-murid. Tapi karya Roh Kudus itu terus berlangsung. Pekerjaan Roh Kudus itu terus berlangsung. Jadi pemahaman yang menanti Roh Kudus dan meminta Roh Kudus turun ini kesalahan pemahaman, ya. Sehingga gereja-gereja mengadakan doa untuk menantikan Roh Kudus. Ini pemahamannya harus diluruskan karena Roh Kudus sudah turun. Jadi kalau gereja-gereja mengadakan doa adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri mereka di dalam pemantapan untuk memahami karya Roh Kudus dan supaya Roh Kudus makin bekerja secara maksimal di dalam kehidupan mereka. Ini yang kita perlu luruskan di dalam beberapa pemahaman-pemahaman yang dipraktekkan dalam gereja, dan karena itu pagi hari ini saya sengaja mempersiapkan firman yang berkaitan dengan kita perlu memahami tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi sejak dari kekekalan dan dalam peristiwa penciptaan, Roh Allah itu ada. Jadi bukan pada waktu peristiwa Pentakosta baru Roh Kudus ada. Baru Roh Allah ada, tidak. Roh Allah sudah ada sejak segala sesuatu belum ada. Roh itu adalah roh yang kekal. Roh itu adalah Roh Allah. Roh Kudus waktu kita berbicara berarti kita berbicara tentang Roh Allah. Roh yang tidak kelihatan namun karyanya nyata kepada kita. Mulai dari peristiwa penciptaan, bahkan ketika Roh Allah ada tinggal di dalam hidup manusia,
Dan bahkan ketika dicurahkan Roh Kudus ke atas murid-murid, itu adalah peristiwa yang terjadi justru ada momentum-momentumnya. Jadi karya Roh Kudus itu sejak dari mulanya itu sudah bekerja. Bukan baru bekerja dalam peristiwa Pentakosta, tidak. Ini pemahaman yang perlu untuk kita dudukkan sehingga kita memahami peristiwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid dalam peristiwa Pentakosta. Itu adalah peristiwa momentum. Momentum itu adalah satu waktu di mana karya Roh Kudus bekerja. Bukan berarti sebelumnya Roh Kudus tidak pernah bekerja. Roh Kudus bekerja dalam penciptaan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah para nabi, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah orang-orang percaya sebelum perjanjian baru. Jadi ini kita memahami bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah roh yang kekal. Roh yang kekal. Dia ada untuk selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh yang berkarya dalam penciptaan semesta ini, tetapi juga berkarya dalam penciptaan manusia. Roh Kudus berkarya dalam setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus tidak mungkin dimiliki oleh orang yang belum percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya tegaskan, Roh Kudus tidak mungkin berkarya di hati orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka hanya berjalan dengan perasaannya. Mereka hanya berjalan dengan roh pribadinya. Tapi Roh Kudus tidak memimpin mereka karena memang Roh Kudus tidak ada di dalam diri orang tersebut. Roh Kudus diceritakan di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, di dalam teks Alkitab yang kita bicarakan atau kita baca di Yohanes 14 ayat 26 pagi hari ini, kita menemukan 3 penjelasan penting tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh penghibur. Nah, Roh Kudus sebagai penghibur yang menghiburkan kita dalam pekerjaan pelayanan yang sedang kita kerjakan dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang menghiburkan kita dalam pekerjaan pelayanan yang sedang kita kerjakan dalam dunia ini. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan kemudian mereka bersaksi mulai dari Yerusalem, bahkan mereka menyebar ke seluruh dunia. Ada banyak penderitaan karena mereka melayani Tuhan. Tetapi Roh Kudus menghiburkan mereka. Mereka ada yang dipenjara, mereka yang diperhadapkan kepada pemimpin-pemimpin negeri. Tetapi mereka dikatakan oleh Roh Kudus diberikan penghiburan, bahkan diberikan hikmat untuk berkata-kata, harus berkata-kata apa di kondisi yang sedemikian. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur yang menghiburkan setiap kita dalam pekerjaan pelayanan yang sedang kita kerjakan dalam dunia ini. Bapak Ibu, kalau melayani di kota mungkin tidak sebanding penderitaannya dengan mereka-mereka yang melayani di pedesaan. Bapak Ibu, mereka-mereka yang melayani di pedesaan harus berjibaku dengan medan pelayanan, harus melewati pelayanan yang sangat sulit. Pedalaman harus ditempuh dengan berjam-jam dengan kendaraan, berjam-jam dengan perahu. Bahkan mungkin mereka harus kembali beberapa hari setelah mereka pelayanan. Tapi Roh Kudus memberikan penghiburan kepada mereka dalam situasi pelayanan yang sedemikian rupa. Bahkan di tengah-tengah pelayanan mereka, mereka ada yang disantet, mereka ada yang diperlakukan secara buruk, tapi Tuhan memberikan iman kepada mereka sehingga mereka tidak mati dalam pelayanan. Ada yang diracun juga, tapi dia tidak mati, membuktikan bahwa memang Allah itu adalah Allah yang bekerja memberikan penguatan dan penghiburan kepada mereka. Orang-orang luar negeri yang melayani, mereka melayani di pedalaman, diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Dan itu Tuhan hiburkan mereka untuk tetap melayani dengan setia. Karena itu Bapak Ibu, di zaman seperti sekarang ini kita berpikir bahwa semua pelayanan pekerjaan Tuhan kelihatannya
semuanya mudah. Tidak, ada daerah-daerah yang sangat sulit. Bahkan daerah-daerah yang mustahil Injil Allah bisa diberitakan. Mereka dihiburkan oleh Tuhan di sana melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, melalui pelayanan bawah tanah. Di mana mereka memberitakan Injil dengan begitu bersemangat. Pagi-pagi jam 4 pagi mereka sudah ada di gereja. Di tempat di mana persekutuan doa ada, mereka sudah ada beribadah di sana. Hamba Tuhan nanti kira-kira akan berkhotbah beberapa jam setelah itu, tapi mereka datang lebih awal untuk dapat beribadah. Coba perhatikan sekarang ini berapa bergairah, bersemangat orang percaya dalam beribadah. Semua kemudahan sudah ada, kendaraan ada, tempat terlalu mudah dijangkau. Tapi lihat mereka tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pelayan, tapi mereka tetap datang untuk beribadah. Ini semangat karena penghiburan dari Allah. Mereka betul-betul alami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melayani di Kalimantan, melayani di daerah Sumatera Selatan, melayani di daerah Papua, melayani di daerah yang jauh sekali dari akses-akses ketersediaan layanan di Sulawesi. Bapak Ibu Saudaraku, tapi mereka antusias sekali dalam menghadiri ibadah-ibadah yang ada. Pelayanan di Batam, saya ingat waktu saya di daerah Gunfa, di daerah Sentani, kami menyeberang lagi dengan perahu. Itu hanya bisa ditempuh dengan perahu saja, tidak ada yang lain yang arah ke sana. Bapak Ibu Saudaraku, kita pun waktu ibadah harus menunggu mereka pulang kerja sekitar jam 9 malam. Tapi kita tetap dihiburkan oleh Tuhan karena apa? Lihat mereka begitu antusias sampai jam 12 malam. Mereka rindu akan firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, hamba-hamba Tuhan ketika melayani di suatu situasi itu bisa diperhadapkan dengan dua pilihan. Sudahlah, cari tempat yang enak saja. Lebih mudah kita melayani di kota-kota daripada di desa-desa. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah tantangan tersendiri. Ini tantangan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus sebagai penghibur yang menghiburkan kita dalam pekerjaan pelayanan yang sedang kita kerjakan di dunia ini. Jadi pertama kali kaitan roh penghibur itu dikaitkan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan bersedia dan siap untuk menghiburkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat sulit, di tempat-tempat di banyak tekanan, di tempat di mana banyak penderitaannya. Tapi Tuhan menghiburkan mereka. Roh Kudus juga menghiburkan kita dalam perjuangan kita beriman kepada Yesus. Banyak orang beriman kepada Yesus tertekan oleh karena mereka harus mengiring Yesus. Keluarganya tidak mendukung, lingkungannya tidak mendukung. Mereka berada dalam situasi yang sulit. Tetapi bersyukur kepada Allah karena ada Roh Kudus yang hiburkan mereka. Sehingga mereka masih bertahan sampai hari ini dalam imannya. Kita mungkin tidak semenderita itu dalam mengiring Yesus. Saya ingat satu daerah di Jawa Tengah yang dilayani oleh teman kami, namanya adalah Pak Agus. Beliau tidak punya gereja seperti kita ini. Tidak punya tempat ibadah seperti ini. Mereka tidak punya gedung untuk mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Itu dalam bentuk joglo. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dalam pelayanan seperti itu, lingkungannya itu adalah lingkungan yang memang bukan Kristen sama sekali. Tapi melayani di sana itu dengan berbagai macam cara yang dilakukan supaya pertama kali yang dilakukan adalah menolong kesejahteraan dari ekonomi masyarakat. Mereka dibangun di sana dalam nilai-nilai pengajaran-pengajaran dari firman, sekalipun tidak dikhotbahkan tentang Alkitab. Kehidupan dari hamba Tuhan ini menjadi berkat bagi lingkungan di mana mereka berada. Dan kemudian banyak orang kemudian menjadi percaya sekalipun tidak harus meninggalkan iman atau kepercayaan, tidak harus meninggalkan agamanya secara agama, tapi secara iman kepada Yesus mereka sudah punya. Dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan itu tidak ada kursi seperti ini, mereka lesehan. Kalau seandainya angin kencang datang menerpa itu hujan bisa masuk ke tempat di mana mereka ada. Tapi mereka tetap setia melakukan pelayanan tersebut. Tidak ada tempat yang cukup nyaman untuk mereka dari situasi ketika hujan deras datang kepada mereka. Tapi hamba Tuhan ini tetap melayani dengan setia. Dan satu kali
yang terjadi adalah bahwa ada tuntutan dari warga masyarakat. Ini orang-orang ini kok semua pakai ini, tapi kok malah datang di persekutuannya, kegiatannya orang Kristen, ada nyanyi-nyanyi segala macam. Nah Bapak Ibu Saudaraku, setelah sekian tahun lamanya, masyarakat itu kemudian merasa bahwa kehadiran hamba Tuhan ini itu menjadi berkat bagi mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka ramai-ramai mengatakan, loh kami ini sudah jadi pengikutnya Isa Al-Masih. Kami ini sudah jadi pengikutnya Isa Al-Masih sampai pada hari ini. Lalu karena ada tuntutan seperti itu, maka satu wilayah itu akhirnya diminta oleh kepala desa, kalau begitu sekarang semuanya harus memastikan, harus pilih, mau di keyakinan ini atau sekarang yang di dalam keyakinan Kristen. Jadi akhirnya satu wilayah itu kemudian harus mengurus untuk pindah KTP. Jadi pindah keyakinan. Jadi satu wilayah itu pada akhirnya itu jadi Kristen. Ini di hari-hari seperti ini loh. Di hari-hari seperti ini. Dan beliau sampai hari ini masih melayani dengan setia. Dan kira-kira mungkin 1 bulan yang lalu, proses untuk berpindahnya semua orang-orang yang dilayani di sekitar itu, ada puluhan kakak, itu terjadi justru malah karena kepala desa meminta kepastian. Ini yakin apa yang akan dipegang dalam keyakinan agamanya. Jadi mereka semua berpindah keyakinan bukan karena faktor dipengaruhi, tapi karena melihat kehidupan daripada hamba Tuhan, kehidupan daripada orang Kristen itu memberi dampak kepada mereka. Dan mereka merasa bahwa mereka mengalami sebuah perubahan, bukan perubahan pada ekonomi, tapi perubahan secara rohani terjadi kepada mereka. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang seperti itu saya mau katakan bahwa ada banyak tekanan juga kepada orang-orang ketika mengiring Yesus, tapi Tuhan melalui Roh Kudus yang menghiburkan mereka dalam mempertahankan imannya. Bapak Ibu, itulah sebabnya saya katakan, kalau Bapak Ibu ada di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Yesus, itu lebih jelas kelihatan. Daripada kumpul di antara orang percaya, itu tidak kelihatan perbedaannya. Kenapa? Karena kita dilihat dari berbagai macam sisi. Kenapa? Karena kekristenan atau orang percaya itu adalah satu contoh yang bisa dilihat dalam masyarakat yang mungkin mereka belum pernah lihat sebelumnya. Karena itu Bapak dan Ibu, berada di tengah-tengah orang yang belum percaya itu kesempatan untuk kita bisa memberi kesaksian tentang hidup orang Kristen yang berbeda. Nah karena itu, maka sekalipun kita mengalami tekanan dari berbagai macam situasi yang ada, ingat, Tuhan menghiburkan dan menguatkan kita yang beriman kepadanya. Kehadiran Roh Kudus ialah juga untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, yaitu gerejanya agar berjalan secara maksimal. Jadi Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Makanya selalu saya katakan, perusahaan bisa tutup, tapi pelayanan gereja akan tetap bisa berjalan. Usaha yang dikerjakan oleh banyak orang bisa tutup, tapi pekerjaan pelayanan Tuhan akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Dan siapa yang mengerjakan itu? Ini kita ini. Kita adalah gereja, bukan gedungnya. Tapi kita adalah orang-orangnya, orang-orang percaya adalah gereja Tuhan. Dan itu bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita, perjuangan kekristenan di Indonesia memang tidak mudah. Belajar dari sejarah, gereja sudah ada pertama kali justru sekitar abad ke-6 ke-7 di Baru Sumatera Utara. Tapi sekarang justru daerah itu bukan pengikut Kristus. Kenapa? Karena kesetiaan sampai akhir gugur. Kemudian orang Kristen yang pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kristen pertama ada di Antiokhia. Dan saya sudah pernah mengkhotbahkan, justru di Antiokhia orang Kristen pertama kali disebutkan hanya tinggal cerita doang. Karena itu saya katakan, di mana orang percaya berada seharusnya bertahan. Orang percaya dihiburkan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan di dunia ini, yaitu gerejanya untuk berjalan secara maksimal. Nah, bagaimana orang percaya dapat maksimal dalam hidupnya? Dengan memaksimalkan kehidupan rohaninya untuk bisa dilihat, dipraktekkan, dan dikerjakan dalam hidup sehari-hari.
Kehadiran Roh Kudus untuk menghibur seluruh pelayan-pelayan Tuhan saat mengalami berbagai pergumulan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, beberapa teman-teman kami itu menjadi incaran dari beberapa orang karena dianggap orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang militan, baik di dalam dunia kesaksian melalui media sosial maupun juga ketika mereka berapologet atau beradu argumentasi tentang keyakinan iman. Mereka selalu menjadi incaran, dicarikan jalan bagaimana cara supaya mereka ini bisa dipenjarakan. Dan beberapa di antara mereka selalu selamat. Karena apa? Karena mereka hanya menyaksikan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Membagikan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan melakukan pembelaan berdasarkan kesalahpahaman orang terhadap Alkitab. Sehingga mereka aman. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga hiburkan hamba-hamba Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menghiburkan hamba-hamba Tuhan sehingga mereka masih tetap bertahan sampai pada hari ini. Yang terakhir, kehadiran Roh Kudus juga untuk menghibur seluruh pengikut Yesus ketika mereka mengalami tekanan, mengalami penderitaan dan kesulitan hidup. Nah, ini bicara secara realitas. Dia selalu ada dan senantiasa ada bagi kita. Setiap saat dan setiap waktu. Karena Roh Kudus sudah kita terima. Kapan itu? Bersamaan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi ini adalah bagian yang pertama, bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Maka dia sanggup untuk menghiburkan kita di dalam segala situasi keadaan. Apakah kita melayani, apakah kita adalah jemaat, apakah kita dalam pekerjaan, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah dalam ketekanan. Maka kita berdoa, Roh Kudus hiburkan saya di situasi yang sedang saya alami. Maka orang percaya tidak akan mudah mengalami semacam frustrasi di dalam hidup. Karena apa? Karena ada satu pribadi, namanya adalah Roh Kudus, yang senantiasa menghiburkan Bapak dan Ibu sekalian dalam situasi apapun. Tapi kenapa tidak bisa terjadi penghiburannya? Karena kita tidak menyadari bahwa dia ada. Kita juga tidak mempraktekkan dalam doa kita. Roh Kudus hiburkan hati saya. Saya dalam keadaan sedih, butuh dihiburkan oleh Engkau. Saya dalam keadaan tekanan, butuh dihiburkan oleh Roh Kudus. Jadi sama seperti kita berbicara dan berdoa, demikian kita mengungkapkan kepada Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan bahwa Roh itu menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan kepada Bapa. Maka orang percaya harus dekat dengan Roh Kudus. Harus terbiasa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dalam doanya, secara operasional itu diungkapkan di dalam doa-doanya. Kita kan berdoa. Tidak salah kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi juga sekali waktu kita, bukan hanya sekali waktu, kita juga dapat mengatakannya, Roh Kudus tolong dan hiburkan saya. Ayo, berapa banyak di antara kita yang di dalam doa dan ungkapannya itu mengatakan kalimat-kalimat yang saya baru katakan, Roh Kudus Engkau adalah roh penghibur. Saya membutuhkan penghiburan daripada Engkau. Roh Kudus Engkau adalah roh penghibur. Tolong saya dalam luka hati saya. Roh Kudus hiburkan saya. Saya mengalami kesedihan karena perlakuan orang terhadap saya. Karena mengiring Engkau, karena beriman kepada Engkau. Roh Kudus hiburkan saya. Mengapa saya dalam pelayanan tapi mengalami berbagai macam penderitaan? Roh Kudus hiburkan saya. Jadi kita tidak sedang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kita ungkapkan apa yang kita alami. Tapi betul-betul Roh Kudus tolong kita dalam hidup kita. Jadi inilah pemahaman yang harus kita pahami dan kita aplikasikan dan kita operasionalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak dan Ibu, ini pemahaman yang pertama yang harus kita pahami, bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Secara spesifik itu disediakan untuk menghiburkan kita. Orang dunia kalau stres, mereka secara secara umum itu datang biasanya kepada orang-orang tertentu yang menangani masalah jiwa. Itu tidak salah. Tapi saya mau katakan ada satu pribadi yang lebih hebat daripada psikolog, lebih hebat daripada konselor, lebih hebat daripada orang yang ahli memahami jiwa kita. Dia adalah pribadi Roh Kudus yang 24 jam siap melayani kita, siap memberikan penghiburan di hati kita, tapi sering layanannya ini tidak kita pergunakan.
Dan saya katakan kepada kita dalam pengajaran pada pagi hari ini. Pertama kali ketika kita mengalami duka di hati kita, datang kepada roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ketika kita mengalami keadaan kepahitan dalam hidup kita, perlu dihiburkan, datang kepada Roh Kudus. Berdoa secara khusus, minta penghiburannya, dikerjakannya di dalam hati kita. Ketika hati kita susah, gundah gulana, datang kepada Roh Kudus. Ini secara praktis, lakukan melalui doa kita. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus hiburkan saya. Yang kedua, dari ayat yang kita baca ini, pemahaman yang kedua, Roh Kudus itu diutus Allah Bapa dalam nama Yesus. Ini pemahaman ini saya jarang juga jelaskan secara mendetail, tapi pagi hari ini saya jelaskan. Allah sendiri yang mengutus Roh Kudus kepada murid-murid dan kita. Sekali lagi saya ulang. Roh Kudus, Allah sendiri yang mengutus Roh Kudus kepada murid-murid dan kita, dan kepada kita dalam nama Yesus. Kenapa mesti harus mengatakan bahwa Allah mengutus Roh Kudus kepada kita atau kepada murid-murid dalam nama Yesus? Karena kepentingan apa yang dikerjakan Roh Kudus adalah hal yang juga menjadi kepentingan yang mestinya dikerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Jadi Roh Kudus tidak bekerja di luar daripada maksud Yesus. Roh Kudus tidak bekerja di luar daripada apa yang Tuhan kerjakan. Jadi dengan kata lain bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu mengerjakan, meneruskan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Nah, maka saya nanti akan membahas sebentar atau sejenak saja, tapi itu agak mendalam. Tentang kalau kita dengar kata trialisme, itu berarti berbicara tentang bagaimana memisahkan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bekerja sendiri-sendiri. Apa wujudnya? Kalau saya katakan kalimat itu dalam sederhananya begini. Yang dulu itu adalah zamannya Bapa. Yang waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu adalah zamannya Yesus Kristus. Sekarang setelah turunnya Roh Kudus, itu adalah zaman Roh Kudus. Ini pemahaman yang kurang tepat. Karena Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah dalam satu kesatuan bekerja dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada pemisahan. Nah, karena itu maka kita lihat di sini dikatakan Allah mengambil inisiatif mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Kepentingan Roh Kudus datang itu adalah untuk memberitakan, untuk menguatkan nama Yesus di tengah-tengah orang percaya. Maka ada pemahaman-pemahaman. Sudah ini yang sekarang ini zamannya Roh Kudus, tidak perlu lagi Yesus menyebut nama Yesus. Tidak perlu lagi menyebut Bapa. Ini pemahaman yang saya sebut dengan pemahaman trialisme. Yaitu memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan keberadaan daripada Tuhan. Tidak. Tuhan itu bekerja itu selaras. Bekerja secara bersama-sama. Dan setujuan seirama, tidak pernah itu terpisah-pisah cara kerjanya. Karena keberadaan Allah adalah keberadaan yang esa, keberadaan yang satu adanya. Nah, kita lihat saja bahwa Allah itu mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Ini luar biasa. Di sini kita melihat kerja yang serasi, sejalan, setujuan daripada Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Yesus sehingga secara pemahaman kita dapat mengatakan bahwa tidak ada pembagian zaman. Zamannya Bapa, zamannya Yesus, zamannya Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada pembedaan seperti itu. Sehingga ada pemahaman menekankan hanya Roh Kudus toh. Hanya pekerjaan Roh Kudus, hanya pekerjaan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus datang itu untuk memperkuat, menguatkan, bahkan mengajarkan kembali seluruh apa yang telah Yesus sampaikan. Jadi tidak boleh mengkotak-kotakkan itu dalam pemahaman. Dan ini bisa terjadi. Sehingga orang terlalu ekstrim pada akhirnya. Ini hanya Roh Kudus saja zamannya bekerja. Sudah tidak ada lagi zaman yang lain. Ini pemahaman-pemahaman yang dikotak-kotakan. Mungkin kalau
Bapa di surga lihat semua kita ini, dia juga jadi bingung. Ini saya yang utus Roh Kudus dalam nama Yesus. Sekarang saya dijadikan sebagai hal yang juga dianggap penting di dalam zaman ini. Nah, ini kan salah pemahamannya. Jadi kita memahami bahwa ketika kita berbicara Roh Kudus diutus oleh Allah, itu berarti bahwa Roh Kudus ini dimaksudkan diutus. Roh Allah itu ada di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah hidup kita. Dia ada dalam hidup kita, adalah untuk memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus, supaya kita tidak menjadi bimbang, tidak menjadi ragu. Dia ada di dalam kita. Kapan peristiwanya? Waktu kita terima Yesus, dia tinggal di dalam diri kita. Jadi tidak mungkin itu waktunya berbeda. Ada yang bilang begini, nanti Roh Kudus terima sendiri itu waktu kita minta Roh Kudus masuk. Enggak, Roh Kudus tidak jalan sendiri. Roh Kudus bersamaan dengan kita percaya Yesus, itulah di situ dia bekerja di dalam hati kita. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang perlu untuk kita luruskan. Yesus Kristus dan Roh Kudus terus bekerja dalam satu kesatuan di segala waktu, di segala zaman, bahkan dari kekal sampai kekal, satu kesatuan. Jadi itu yang saya katakan, tidak ada trialisme, tidak ada pengkotak-kotakan. Ini zaman Bapa, ini zaman dari Yesus, ini zaman dari Roh Kudus. Saya katakan, apakah zaman ini zaman daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya, karena dalam kesatuan mereka bekerja. Sehingga kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, didengar gak doa kita? Kalau kita menyebut, Roh Kudus, Engkau yang hiburkan saya, tolong saya, ya didengar doa kita. Waktu kita menyebut nama Yesus, sama maksudnya menunjuk kepada Allah itu sendiri. Hanya mengapa kita mempunyai istilah itu? Karena Bapa di surga itu kita tidak bisa lihat. Dan karena tujuan penyelamatan dia menyatakan dirinya melalui Yesus, maka kita kenal Yesus. Lalu sekarang ketika Yesus naik ke surga, bagaimana kita disertai? Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Pribadi itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Hanya karya dan kerjanya itu ditunjukkannya pada masa lampau, pada masa kini, dan pada masa yang akan datang. Itu sebabnya pribadi yang sama itu bekerja, beroperasi di dalam kehidupan alam semesta ini, itu luar biasa, tidak berhenti. Itulah sebabnya Yesus katakan, Bapakku bekerja, karena itu sampai hari ini pun aku bekerja. Berarti Roh Kudus juga mengerjakan hal yang sama seperti yang Yesus kerjakan. Nah, Roh Kudus yang diutus Allah atas nama Yesus. Jadi jelas itu. Jadi Roh Kudus bekerja atas nama Yesus. Jadi Roh Kudus berperan di dalam seluruh maksud Yesus. Roh Kudus bekerja selaras dengan visi misi Yesus. Kehadiran Roh Kudus seutuhnya bekerja seperti maksud dan tujuan Yesus. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuannya sama, visinya sama. Kalau Yesus katakan pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakan hal yang sama di tengah-tengah orang percaya sampai pada hari ini. Bukan hal yang lain yang dikerjakan. Bukan hal yang lain. Dan Roh Kudus tidak menekankan hanya pada satu sisi saja, tapi secara utuh. Nah, ada pemahaman-pemahaman yang salah tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang, maksudnya begini, itu kalau orang itu dianggap memiliki Roh Kudus, kalau dia bisa berbahasa roh, ini juga pemahaman yang tidak tepat. Sehingga orang-orang dalam gereja diajar supaya bisa bahasa roh. Roh Kudus tidak bisa memberi Roh Kudus itu, bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Bahasa roh itu adalah anugerah atau karunia dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu jangan disamakan dengan hanya sekedar karunia-karunia. Tidak. Roh Kudus bekerja melampaui itu. Nah, apakah gereja GKIN menerima bahasa roh? Menerima bahasa roh, tapi bertanggung jawab bahwa bahasa roh yang kita miliki itu betul-betul Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada maksudnya adalah untuk membangun iman kita dan untuk membangun orang percaya. Jadi kadang-kadang orang bermain-main di sini. Ini adalah tindakan yang tidak tepat, tidak bijak dalam perlakuan kepada Roh Kudus. Kalau sampai pemahaman-pemahaman ini kemudian menjadi pemahaman yang salah dalam prakteknya. Gereja kita menerima bahasa roh.
Karena Alkitab mencatat bahwa memang setiap orang diberi karunia bahasa roh. Tapi tidak semua orang diberi karunia bahasa roh. Diberi karunia yang berbeda-beda oleh Roh Kudus. Ada karunia iman, ada karunia melayani, ada karunia untuk berdoa, ada karunia untuk belas kasihan, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menjadi gembala. Dan itu diberi oleh Tuhan tidak sama kepada kita. Tapi oleh orang-orang tertentu malah diajarkan begini, kalau tidak bisa bahasa roh berarti Roh Kudus tidak ada di dalam diri orang itu. Tidak demikian. Maka saya melayani beberapa orang dari gereja-gereja dengan pemahaman seperti itu. Saya tidak mau mengeneralisasi ya. Tapi ada pemahaman seperti itu datang ke gereja kita. Lalu saya ajarkan dia, saya bilang begini, Bapak Ibu, waktu Bapak dan Ibu percaya kepada Yesus, saat itu Roh Kudus ada dalam hidup. Tidak tunggu sampai bahasa roh dulu baru Roh Kudus ada. Tidak. Bahasa roh itu hanya salah satu dari karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Gereja GKIN percaya ada bahasa roh. Dan percaya juga Tuhan beri karunia kepada jemaat untuk menerima karunia bahasa roh. Tapi tidak semua orang diberi. Dan tidak boleh semua orang juga dipaksa harus bisa bahasa roh. Tidak. Karena karya kerjanya Roh Kudus itu melampaui dari sekedar hanya bahasa roh. Ini untuk dipahami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja selaras dengan visi misi Yesus. Berarti Roh Kudus bekerja untuk memberi topangan kepada para pemberita Injil. Memberi topangan kepada mereka yang diberi karunia untuk berbelas kasihan. Diberi topangan kepada mereka yang mengajar. Jadi Roh Kudus itu bekerja itu utuh, bukan hanya satu bagian saja. Ada yang tidak bergereja gara-gara tidak bisa bahasa roh. Ada yang tidak bergereja. Nah ini kan kesalahan pengajaran. Yang diterima oleh orang itu, dicekoi dalam pikirannya, justru pada akhirnya membuat orang itu mundur dalam iman kepada Tuhan. Padahal dia setia sekali, hanya gara-gara masalah dia tidak bisa berbahasa roh. Nah, saya juga tidak mudah menghakimi saudara-saudara kita yang kadang-kadang pakai bahasa secara sembarang, yang menurut saya kira ini bukan bahasa roh ini. Nah, kita harus bisa membedakan. Tapi juga saya tidak menghakimi. Kita harus menguji segala sesuatu. Ya, kita harus menguji segala sesuatu. Nah, pekerjaan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan seluruh hal tentang Yesus. Apa yang dikerjakan Roh Kudus seturut dengan maksud Yesus. Nah, semua orang harus tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Sama seperti semua orang tunduk dan taat kepada Yesus. Jadi kalau kita bilang kita tunduk kepada Yesus, kita juga harus mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Kita harus tunduk kepada Bapa. Karena ini menunjuk kepada ketundukan kita kepada Allah. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus. Pengenalan kita akan Roh Kudus membuat kita berhasil hidup dalam seluruh hal yang dikerjakan Yesus. Pengenalan kita akan Roh Kudus membuat kita berjalan secara benar, selaras dan sesuai dengan maksud Yesus. Karena tidak mungkin tidak yang benar yang diajarkan Roh Kudus. Semakin kita mengenal Roh Kudus, semakin kita mencintai Yesus. Karena seluruh kesaksian dan pengajaran Roh Kudus itu mengagungkan dan memuliakan Yesus. Ini luar biasa ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Dari yang kita baca pada pagi hari ini, Roh Kudus berkarya dalam orang percaya. Nah, ini. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Maka kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang mempunyai potensi yang besar. Karena apa? Yang ada di dalam kita roh yang besar. Maka kalau masih takut sama setan, ini berarti kita tidak sadar ada roh yang besar di dalam kita. Kalau orang takut untuk melewati tempat-tempat yang gelap, kubur, daerah keramat katanya, daerah yang tidak boleh, tabu untuk dilewati, ini berarti tidak sadar dia bahwa dia sedang mengecilkan Roh Kudus di dalam dirinya. Orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia tidak takut terhadap hal-hal yang begitu. Ini saya tanya, masih ada enggak? Takut gitulah, katanya ada setan di sinilah, ada di sana genderuwo lah, katanya di sini ini keramat ini, enggak boleh ini. Kalau seandainya lewat harus permisi, katakan kalimat ini. Kalau di pohon ini,
Kalau seandainya lewat, bilang saya pamit, jangan ganggu saya ya. Wah, ini kan kita meremehkan kuasa Roh Kudus yang bekerja lebih besar dalam diri kita. Bapak Ibu, saya ingat saya pelayanan tahun 1995. Itu saya masih mahasiswa teologi. Itu masih semester 2. Walaupun sudah jadi calon pendeta, tapi masih takut juga lewat kuburan. Kenapa? Karena sejak kecil sudah ditakut-takuti bahwa di kuburan itu banyak setan. Lah itu. Di pikiran saya setiap ada kubur pasti banyak setannya. Maka setiap kali saya melewati depannya kubur, itu selalu saya terbirit-birit dulu waktu masih SD kelas 1 sampai kelas 6. Apalagi kalau seandainya sore-sore, katanya setan itu keluar mulai dari jam 6. Waduh, dia punya jam keluar juga, ada jam istirahatnya. Nah karena itu jangan sembarang, ya. Sudah, maksudnya itu supaya anak-anak itu jangan lagi bermain di atas pukul 6. Sudah harus pulang. Tapi kenapa harus mengatakan bahwa setan ada di mana-mana? Betul, setan ada di mana-mana, tapi jangan menakut-nakuti anak melebihi beriman kepada Tuhan. Akhirnya terbawa waktu jadi calon pendeta. Jadi setiap malam setelah ibadah, saya ini kan harus melewati mulai dari Parangargo ke Sitirejo. Nah, jalan pintas karena tidak ada kendaraan, itu melewati pekuburan, melewati persawahan, melewati itu bambu-bambu. Itu enggak ada rumah penduduk. Nah, bayangkan perjalanan 45 menit bisa lebih cepat hanya setengah jam. Kenapa? Ketakutan itu kadang-kadang juga ada untungnya, jadi larinya lebih cepat gitu. Tapi kalau seperti ini terus, wah ini berarti tidak sadar dia bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu adalah Roh Kudus, roh yang besar yang mengalahkan semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, malam hari itu saya ubah cara berpikir saya. Saya sudah pernah saksikan di sini. Jadi setiap saya masuk di pintu gerbang itu kan ada kerandanya. Itu langsung masuk itu keranda itu sudah kelihatan itu dekat di pintu masuk. Lalu di sana kan pohon beringin besar sekali. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan di Jawa ini katanya kalau pohon beringin itu banyak penghuninya. Lah ya ada burung, ya ada kelelawar. Tapi ya yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksudkan adalah banyak setannya katanya. Nah kalau pohon beringin banyak setannya lah, Partai Golkar ambil pohon beringin jadi lambangnya gitu. Nah Bapak Ibu saya masuk, saya lihat itu ada orang bergerak-gerak gitu. Waduh ngeri nih. Jadi saya itu lari terbirit-birit, jadi yang tempuhan 45 menit bisa sampai setengah jam saya. Padahal jaraknya jauh loh, dari Parangargo menuju ke Sitirejo itu. Jadi kira-kira saya membayangkan dari sini menuju ke tempatnya Pak Simon. Nah, itu lumayan jauh itu. Dari sini menuju ke tempat Pak Simon. Itu lewat Barongan, lewat pekuburan. Nah, setelah saya lolos lari dari pekuburan, tiba-tiba ada bunyi ngik, ngik, ngik. Ternyata ada sesuatu hal yang menakutkan lagi. Saya tambah kenceng larinya. Ya, tambah kencang larinya. Jadi semua yang terdapat di sekitar itu seperti ada bayangan orang begitu. Nah, lalu hari berikutnya, kan pelayanan di sana saya hampir 2 tahun itu pelayanan. Ini saya pikir hamba Tuhan kalau model begini, bagaimana bisa menolong jemaat yang takut seperti ini. Wah ini calon pendetanya sudah ketakutan. Lalu saya, di dalam pikiran saya muncul itu perkataan-perkataan firman. Bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Kalau siang hari, pagi hari lewat, kenapa saya tidak takut? Kenapa saya takut malam hari? Berarti saya menciptakan setan dalam pikiran saya. Saya takut itu datang dari diri sendiri. Maka saya ubah cara berpikir saya. Allah itu adalah Allah Immanuel. Dia ada di dalam saya, dia tinggal di dalam saya. Lah kalau Tuhan ada tinggal di dalam saya, apa yang saya takutkan? Sudah mulai ada berani. Nah, sudah berani. Jadi lewat di keranda, saya malah lihat, oh keranda. Gitu. Terus yang tadinya itu rupanya yang bergerak-gerak gitu waktu malam hari, itu karena diterpa oleh angin, itu pohon daun pisang yang sudah kering. Jadi bergerak seperti ada orang begitu.
Lalu, oh daun pisang ternyata. Nah, sudah berubah pikirannya. Terus tempat yang bunyi, ngek, ngek, ngek. Ternyata itu adalah bambu itu bersentuhan satu dengan yang lain. Jadi ada bunyinya. Jadi seperti ada orang. Padahal itu adalah barongnya bambu. Jadi sejak itu, takut itu sudah tidak ada lagi. Sejak itu, tempat-tempat yang dianggap katanya menakutkan ini segala macam, saya malah penasaran, saya masuk di situ. Kenapa? Karena kita ini ada roh yang besar. Makanya kalau orang punya keyakinan akan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, maka orang percaya itu ingat, itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam mengatasi ketakutan kita. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, kembali kepada ayat yang kita baca. Roh Kudus dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Nah, ini luar biasa. Maka saya baru kali ini mengungkapkan dan membahasnya lebih dalam. Roh Kudus adalah roh yang mengajar kita. Pekerjaan mengajar itu pekerjaannya siapa? Biasanya, kalau di dalam dunia ini. Pekerjaannya bapak guru dan ibu guru. Betul ya? Pekerjaan mengajar itu adalah pekerjaan guru. Pekerjaan dosen yang mengajar orang. Mengajar orang, ini masalah pengajaran. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus adalah roh yang mengajar kita. Jadi, Roh Kudus menjadi guru bagi seluruh orang percaya. Katakan amin. Maka waktu tidak mengerti Alkitab, doa kepada Roh Kudus tuntun saya supaya saya bisa mengerti. Waktu saya baca Alkitab ini, kok malah lama-lama ngantuk. Pengalaman Bapak Ibu betul ya? Setelah baca Alkitab tiba-tiba malah tidur gitu loh. Tapi kalau nonton telenovela mata tambah padam. Ini aneh ini. Baca Alkitab mata tertutup, lihat telenovela film India mata jadi terang. Ada masalah apa? Karena lupa bahwa Roh Kudus sanggup untuk mengajar kita. Karena itu minta sebelum baca Alkitab. Tuhan tolong Roh Kudus tuntun saya. Ini saya langsung kasih praktek secara operasional. Jadi kalau kita memahami Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengajar kita, maka kita harus sadar berarti dia adalah guru. Maka jangan pergi berguru ke orang pintar. Jangan pergi berguru ke dukun. Jangan pergi berguru kemana-mana. Bergurulah kepada Roh Kudus. Dia sanggup untuk mengajar kita. Dia tidak kelihatan, tapi dia bekerja di dalam pikiran, bekerja di dalam hati kita. Nah, ini luar biasa. Amin. Nah, apakah kita menyadari hal ini selama ini? Bahwa Roh Kudus adalah roh yang menjadi guru bagi kita, yang mengajar kita. Kalau kita belum menyadari hal itu, maka hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus guru bagi seluruh orang percaya. Roh Kudus menjadi pengajar bagi kita setelah percaya Yesus. Maka setiap orang yang ingin belajar kebenaran Allah harus belajar kepada Roh Kudus. Kalau hamba Tuhan itu terbatas. Hamba Tuhan itu terbatas dia. Karena itu hamba Tuhan juga harus belajar kepada Roh Kudus. Jemaat juga harus belajar kepada Roh Kudus. Seluruh orang percaya harus belajar kepada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus menjadi pusat dari guru besar dalam mengajar kita. Amin. Jangan disia-siakan. Selama ini apakah difungsikan dia atau tidak? Waktu kita tidak mengerti, waktu kita tidak memahami. Nah, itulah sebabnya saya setiap kali menyampaikan khotbah, saya selalu berharap bahwa apa yang saya bagikan dimengerti. Jangan sampai orang pulang malah pusing. Ada penerapan-penerapan secara praktis. Memang ada yang kadang-kadang sulit dipahami, harus disederhanakan. Maka setiap orang yang ingin belajar kebenaran Allah, belajar Alkitab, ya, harus belajar kepada Roh Kudus. Nah, dapat dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang dapat membuat kita menjadi cerdas. Berarti kalau dia guru, dia ngajar kita, kita yang tidak mengerti jadi mengerti. Itu artinya apa? Tambah cerdas kita. Makanya orang kalau belajar Alkitab, belajar dan dibimbing oleh Roh Kudus, bukan tambah bodoh dia, tapi tambah cerdas dia. Bapak Ibu bisa jauh lebih cerdas. Anak-anak kita
jauh lebih cerdas ketika mereka terus belajar Alkitab karena ada Roh Kudus. Apakah kita sadar akan hal itu? Saya ingat betul waktu saya belajar tentang Alkitab, waktu saya bertobat, sebelum itu susah. Saya hanya hafal ayat Alkitab tapi tidak mengerti maksud Alkitab. Tapi setelah saya percaya Yesus tahun 1993, itu pengertian-pengertian dari ayat-ayat itu kok mudah dipahami. Satu kali saya membimbing orang stres, sudah masuk di tempat proses pemulihan. Setelah pulang tidak diterima oleh keluarganya, lalu tinggallah dengan kami. Mungkin hampir 1 bulan, ya Bu Marlina, tinggal 1 bulan dengan kami. Orang yang baru dipulihkan, stres berat, ngomong sendiri, itu setelah dilayani, orang yang berharap dia sembuh, malah tidak siap menerima dia pulang. Lalu tinggallah di kami, setiap pagi saya bimbing dia baca Alkitab. Dan hari itu di dalam kitab Roma kami bahas. Jadi saya biasanya 2 kegiatan. Pagi hari setelah baca Alkitab, saya ajak dia pergi ke pasar Tawamangu supaya terhibur dia. Setelah pulang, lalu dia kemudian nanti akan baca Alkitab lagi dan kemudian istirahat. Lalu nanti akan sama pada sore hari, doa lagi, nanti baca Alkitab lagi. 1 kali dia akan masih terikat dengan obat. Dia akan terikat dengan obat. Saya beritahu dia, baca Alkitab, Tuhan pasti tolong untuk memberikan pengertian. Pasti tolong juga untuk buang ini obat-obat. Jadi dimulai hari itu dia buang semua obatnya. Dan saya juga agak ketir-ketir, ini jangan-jangan kambuh lagi nanti kalau nggak minum obat gitu. Tapi betul, dia betul-betul sembuh. Dia betul-betul sembuh. Tapi yang kedua, yang saya kaget pagi hari itu, kami belajar dari kitab Roma. Kitab Roma itu sulit untuk dimengerti. Tapi saya tanya dia, tolong jelaskan kepada saya, apa arti daripada ayat Alkitab yang kita baca pagi hari ini? Waduh, saya kaget. Dia bisa menjelaskan secara baik. Wah, saya bilang ini luar biasa. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin dia mengerti. Orang stres, mengalami tekanan luar biasa, baru pulang dari tempat pemulihan, bisa mengerti kitab Roma itu sudah luar biasa bagi saya. Maka saya katakan, orang kalau belajar Alkitab, dituntun Roh Kudus, tambah cerdas dia. Maka sekarang saya berani mengatakan, orang yang belajar Alkitab, itu akan dibukakan kepada dia kecerdasan. Itu awal mula kecerdasan dari situ. Awal mula kecerdasan. Maka Alkitab katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu bicara kepada apa? Salah satu bagian yang saya mau katakan adalah kita menaruh hormat kepada Roh Allah yang kudus yang mengajar kita. Ia akan mempunyai pertolongan kepada kita untuk membuat kita tambah cerdas. Jadi kalau ada anak-anak kita agak susah gitu loh. Diajar agak susah. Doakan dia. Tumpang tangan. Roh Kudus, engkau adalah guru. Tolong cerdaskan anak saya ini. Tapi walaupun Bapak Ibu terus berdoa tapi tidak ajar dia Alkitab, dia tidak akan cerdas-cerdas. Ajar dia Alkitab dulu. Karena Alkitab itu memberi pengertian kepada setiap orang. Sekalipun anak masih kecil, makanya anak-anak itu harus diajar Alkitab. Ya. Dapat dikatakan Roh Kudus adalah roh yang dapat membuat kita menjadi cerdas. Roh Kudus membuat kita menjadi lebih memahami, lebih mengerti tentang Tuhan, bahkan tentang hikmat Allah. Ini hikmat Allah itu apa? Tiba-tiba datang kepada kita. Terbuka dalam pikiran kita. Jadi ngerti. Jadi nyambung. Jadi paham. Ngeh. Ya, itu bahasanya ngeh itu nyambung. Sebelumnya kita tidak paham. Nah, selanjutnya Alkitab katakan. Coba dilihat dekat. Roh Kudus mengingatkan semua apa yang telah dikatakan Yesus. Jadi Roh Kudus bukan kasih pengajaran baru. Tapi Roh Kudus mengingatkan semua apa yang telah dikatakan Yesus. Dalam teks yang kita baca ialah mengingatkan murid-murid akan semua yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Kan lalian mereka ini. Selalu lupa. Yesus ajar kemarin begini, lupa mereka. Yesus ajar kemarin begini, lupa mereka. Tapi Tuhan pakai Roh Kudus untuk mengingatkan mereka. Supaya mereka bisa ingat, bisa paham, bisa mengerti. Roh Kudus dalam hal ini mengetahui semua yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dengan segala pengertian dan maksud-maksud dari Yesus. Jadi tidak mungkin Roh Kudus mengajarkan di luar dari apa yang Yesus ajarkan.
Tidak mungkin Roh Kudus mengajarkan di luar daripada isi Alkitab. Maka kalau ada katanya ini ada firman yang baru. Ini saya nggak percaya. Karena firman itu ya dari Alkitab. Semua bahasa roh yang diungkapkan oleh orang rata-rata itu menunjuk kepada isi Alkitab. Tidak mungkin di luar itu. Kalau betul-betul datang dari Roh Kudus. Saya sudah coba cek dan membuktikan. Saya minta salah satu majelis waktu yang lalu itu tuh rekam. Tolong rekam. Bahasa rohnya apa? Artinya apa? Lalu saya minta juga kepada majelis itu. Tolong cek di dalam Alkitab. Apakah kata-kata yang diungkapkan dalam bahasa roh ini dan artinya ini itu ada dalam Alkitab. Setelah dicek. Ternyata semua dari isi Alkitab. Jadi kita tidak menciptakan firman yang baru. Kita tidak mengeluarkan firman yang baru. Tapi firman itu Roh Kudus taruh di hati kita. Atau dianugerahkan kepada orang yang lagi bicara. Itu dituntun dari isi Alkitab. Tidak mungkin keluar dari itu. Itu luar biasa. Tapi orang kalau tidak memahami ini dipikir ini firman yang baru. Maka orang itu dikultuskan. Ini kesalahan. Roh Kudus itu bagi orang yang belajar firman Allah. Roh itu memeteraikan firmannya di hati orang itu. Ketika ada orang lain yang butuh, maka kata-kata dari firman itu keluar dari mulutnya. Itu bukan dari dirinya. Itu dari Roh Kudus bicara kepada dia, tapi itu dari Alkitab. Itulah sebabnya orang yang dekat dengan firman Allah, mereka dituntun oleh firman Allah. Orang yang dekat dalam pengajaran dari Roh Allah, maka yang keluar dari hatinya adalah pengajaran dari firman. Pengajaran dari firman bukan sendiri di luar daripada maksud Yesus. Pasti dari Alkitab. Pasti dari kata-kata firman. Pasti itu dari Alkitab yang kita punya. Di luar itu orang disesatkan. Makanya berhati-hati. Orang yang punya karunia-karunia seperti itu kalau nggak hati-hati dekat dengan Roh Kudus bisa diselewengkan oleh Roh Kudus. Bisa diselewengkan dan dipakai oleh setan. Betul kalau nggak hati-hati. Makanya orang yang selalu dekat dengan firman Allah, selalu bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, itu minim meleset pengajarannya. Minim itu meleset dari kebenaran Alkitab. Makanya kalau pengajar-pengajar itu pikirannya diserahkan kepada tuntunan Tuhan, diserahkan kepada tuntunan dari Roh Allah yang kudus, maka pengajaran-pengajarannya nggak mungkin nyeleneh. Ketika sudah mulai nyeleneh, kemungkinan besar dia pakai pikirannya sendiri. Dia pakai hikmatnya sendiri. Bukan lagi dituntun oleh Roh Kudus. Maka sekarang ini berseliweran di mana-mana. Itu pengajaran-pengajaran sekarang ini melalui TikTok, melalui ini dan itu. Itu harus diuji. Mereka muncul itu untuk cari followers. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap iman daripada umat. Mereka lempar pemahaman, mereka lempar pengajaran, tapi tidak bertanggung jawab terhadap pengajarannya. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada keutuhan Alkitab. Jadi berhati-hati setiap kita muncul pengajaran. Sekarang sudah muncul pengajaran di Kota Malang adalah Kristen progresif. Bahwa keselamatan itu ada di luar daripada Yesus. Kalau begitu buat apa Yesus mati? Tidak usah Yesus ada. Tidak usah Yesus mati. Kalau begitu untuk penebusan dosa kita. Karena ternyata orang juga bisa diselamatkan dengan caranya masing-masing. Wah ini kan pemahaman bahaya ini. Sudah masuk di Kota Malang. Masa orang sebaik daripada tetangga kita itu tidak bisa diselamatkan? Itu pikirannya. Jadi kebaikan dipakai alasan untuk memasukkan orang ke surga. Kalau begitu, seberapa baik orang bisa masuk surga? Tuhan bilang apa? Kebaikan kita itu seperti keset. Tidak ada artinya. Itu berarti kita membutuhkan Yesus. Pengajaran ini muncul. Orang-orang yang nampaknya kelihatannya bahasanya bagus. Di dalam TikTok. Di dalam media sosial. Tapi tidak bertanggung jawab terhadap Alkitab. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak muda sekarang ini banyak terpengaruh dengan ini. Karena kelihatannya baik. Tidak selalu yang baik pasti benar. Tapi selalu yang benar itu mesti baik. Kebenaran Alkitab itu harus bersumber dari pengajaran Yesus. Dan harus bersumber dari kebenaran Allah. Pengajaran Alkitab. Tidak boleh di luar itu. Semua yang diajarkan Yesus diketahui oleh Roh Kudus. Sepanjang kekekalan, bahkan sepanjang kehidupan Yesus di dunia. Bahkan sampai saat ini, Roh Kudus bersama-sama dengan Yesus. Roh Kudus tidak berjalan sendiri dengan maunya dan kehendaknya. Tapi berjalan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi seluruh hal yang dikerjakan Yesus, dari keberadaannya, dari kekal sampai kekal, itu diketahui oleh Roh Kudus. Maka itulah yang dibimbing dan dituntun
kepada orang percaya. Nah, Bapak Ibu, seluruh perkataan Yesus menjadi pengajaran yang diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Juga melalui pembacaan firman Allah. Perenungan firman Allah. Pelaksanaan firman Allah. Orang percaya harus tekun belajar Alkitab. Ketekunan orang percaya dalam membaca firman Allah itu dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak dan Ibu, makin sering baca Alkitab, itu makin dituntun kita oleh Roh Kudus. Makin jarang baca Alkitab, kita dituntun oleh pikiran kita sendiri. Sekali lagi saya ulang. Semakin kita belajar Alkitab, semakin kita dituntun oleh Roh Kudus. Semakin kita jarang membaca firman Allah, semakin kita memakai pikiran kita dalam menjalani hidup kita. Maka pilih dalam hidup. Apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus atau dituntun oleh pikiran kita sendiri? Kalau dituntun oleh Roh Kudus, pasti berjalan sesuai dengan maksud Yesus. Ketekunan orang percaya dengan sungguh-sungguh mempelajari ajaran Yesus. Dalam hal ini seluruh Alkitab akan disingkapkan pengertian dan pemahamannya oleh Roh Kudus. Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan iman Kristen itu karena apa? Karena tidak memahami Alkitabnya dengan benar. Dan kalau memahami Alkitabnya berarti diselewengkan dengan pikirannya sendiri. Nah, kesungguhan kita dalam melakukan firman Tuhan akan ditopang dan dimampukan oleh Roh Kudus agar kita sukses dan berhasil untuk mewujudkan firman Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya sudah selesai menjelaskannya. Tapi saya akan menyimpulkan. Percayalah kepada Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Pertama-tama itu, kita harus percaya bahwa saya percaya kepada Yesus. Berarti sekaligus saya percaya kepada Roh Yesus, kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang saya percaya ada tinggal dalam hidup saya. Dia berkarya dan bekerja untuk seluruh hal dalam hidup saya. Mintalah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita secara optimal. Dan berilah diri kita diajar oleh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan seluruh pengajaran Yesus. Pengajaran firman dari Alkitab. Orang percaya tentu harus membaca ajaran Alkitab secara rajin dan terus menerus. Hanya dengan cara itu kita dapat diingatkan oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa ingatkan kita terhadap seluruh kebenaran kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Roh Kudus adalah roh yang menghiburkan kita. Menghiburkan kita di dalam seluruh keadaan kita. Maka mintalah dalam doa, Roh Kudus hiburkan saya. Biarkan Roh Kudus itu menjadi pribadi yang terus berinteraksi dengan kita di dalam hidup kita. Maka ia mengerjakan penghiburannya secara utuh atas kita. Kita baca ayat Alkitab ini untuk menutup pagi hari. Dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tim musik silakan maju ke depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu ingat tak semua yang Yesus ajarkan? Ingat tak kira-kira? Ingat? Kan tidak ingat kan? Maka Roh Kudus adalah roh yang akan menolong kita untuk mengingatkan kita akan seluruh pengajaran. Ya, di situasi apa dia akan ingatkan kita. Di situasi apa dia akan ingatkan kita. Jadi kalau kita belajar Alkitab seperti ini adalah cara Roh Kudus untuk menolong menyimpan di dalam hati kita dan mengingatkan kepada kita kembali. Teruslah bergantung